Shalom. Kita bersyukur dan bersukacita karena pagi hari ini kita semua sudah berkumpul di ibadah pagi di GKI Bethlehem Kuala Kencana. Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan depan belakang, hari ini gereja full. Puji Tuhan. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu pembuka, nyanyian rohani 9, ayat yang pertama dan yang ketiga, Hai kaum Tuhanku. Allah pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku bangsa dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Amin. Rohani 6, bait yang pertama, dengarlah Allahmu esa. Kesempatan kepada Bapak Penatua Setsada untuk memuji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Tak terasa hari berganti hari, tak terasa minggu berganti minggu, tak terasa bulan berganti bulan, tak terasa tahun berganti tahun. Semakin bertambah firman-Nya, makin digenapi. Tak terasa hari berganti hari, tak terasa minggu berganti minggu, tak terasa bulan berganti bulan, tak terasa tahun berganti tahun. Kini zaman semakin berubah, firman-Nya pun semakin digenapi. Sadarilah akan hidup ini, hidup ini seperti uap air yang tak dapat kita pertahankan. Sadarilah akan hidup ini menurut firman-Nya. Tak terasa hari berganti hari, tak terasa minggu berganti minggu, tak terasa bulan berganti bulan, tak terasa tahun berganti tahun. Kini zaman semakin berubah, firman-Nya pun semakin digenapi. Sadarilah akan hidup ini, hidup ini seperti uap air, tak dapat
kita diberkati oleh pujian yang dinaikkan oleh Bapak Penatua Zetsada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Saya mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah hukum Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuma dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 26 bait yang pertama, mampirlah dengar doaku. Untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, dengan segenap kerendahan hati kami ya Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mengakui bahwa kami telah banyak melakukan dosa melalui perkataan kami, pikiran kami, maupun perbuatan kami. Kami manusia yang lemah, penuh dengan kelemahan ya Tuhan. Untuk itu kami mohon belas kasihan Tuhan, untuk Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Biarlah kami boleh layak menghadap hadirat-Mu yang kudus. Dan ajar kami untuk taat setia kepada firman-Mu, dan terus melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Mari kita saling memberi salam dengan yang ada di kiri dan kanan sambil kita menyanyi dari Kidung Jemaat 40, bait yang pertama dan yang ketiga, ajaib benar anugerah. Anugerah
berikan kesempatan kepada Rayon 4 untuk memuji Tuhan.
Kiranya jemaat diberkati dari pujian yang dinaikkan oleh Ryan Pat untuk kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang hadir tengah-tengah kami, Engkau yang mengajar kami, memberikan hikmat bagi kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, dan firman-Mu boleh menjadi pelita bagi langkah kami dan terang bagi jalan kami. Berkati hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apapun yang disampaikan itu semua seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul perikopnya adalah Naaman disembuhkan. Saya akan membacakan bagi kita semua. Saya akan membaca berdasarkan Alkitab edisi yang kedua, yang terjemahan baru. Silakan Bapak Ibu menyimak dari Alkitab masing-masing. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah orang terpandang di hadapan tuannya dan sangat dihormati. Sebab melalui dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Ia seorang pejuang gagah perkasa tetapi menderita suatu penyakit kulit. Orang Aram pernah melakukan penyerangan secara bergerombolan dan membawa sebagai tawanan seorang gadis remaja dari negeri Israel. Gadis itu menjadi pelayan istri Naaman. Ia berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya." Lalu Naaman pergi memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu." Jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Naaman pergi dan membawa 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 pakaian ganti. Ia menyampaikan kepada Raja Israel surat yang berbunyi, "Ketika surat ini sampai kepadamu, ketahuilah bahwa aku mengutus Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, ia mengoyak pakaiannya serta berkata, Apakah aku ini Allah yang mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku agar aku menyembuhkan seorang dari penyakit kulitnya? Lihatlah dan sadarilah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ketika didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyak pakaiannya, ia mengirim pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyak pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian Naaman datang dengan kuda serta keretanya dan berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh orang mengatakan kepadanya, "Pergi dan mandilah 7 kali di sungai Yordan. Tubuhmu akan pulih kembali dan engkau menjadi tahir." Tetapi Naaman marah lalu pergi sambil berkata, "Sungguh, kukira ia pasti keluar menemuiku dan berdiri menyebut nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas bagian yang sakit dan menyembuhkan penyakit kulit itu. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik daripada segala sungai di Israel?
bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadilah tahir? Lalu ia berbalik dan pergi dengan geram. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruhmu melakukan hal yang sukar, bukankah engkau akan melakukannya? Apalagi ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Lalu ia turun membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Tubuhnya pun pulih kembali seperti tubuh seorang anak kecil, dan ia menjadi tahir. Kemudian ia bersama seluruh pasukannya kembali kepada abdi Allah itu. Ketika sampai, ia berdiri di hadapan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah pemberian dari hambamu. Tetapi jawab Elisa, demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apapun. Naaman mendesak Elisa untuk menerimanya, namun ia tetap menolak. Lalu Naaman berkata, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak akan lagi mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada ilah lain kecuali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal ini apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan ia bersandar pada tanganku sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Kata Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh darinya, Gehasi, hamba Elisa, abdi Allah itu berkata, sesungguhnya tuanku terlalu berbaik hati kepada Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu darinya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, ia segera turun dari kereta untuk menemui dia dan berkata, baik-baikkah semuanya? Jawabnya, semuanya baik. Hanya tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja 2 orang muda dari antara rombongan Nabi datang kepadaku dari pegunungan Efraim. Berikanlah kepada mereka setalenta perak dan 2 pasang pakaian. Kata Naaman, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan 2 pasang pakaian di dalam 2 kantong. Lalu ia memberikannya kepada 2 hambanya, dan mereka ini membawanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, Gehasi mengambilnya dari tangan mereka dan menyimpannya di rumah. Ia menyuruh kedua orang itu pergi, lalu mereka pun pergi. Ketika Gehasi masuk dan berdiri di hadapan tuannya, Elisa berkata kepadanya, dari manakah engkau, Gehasi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari keretanya menemui engkau? Inikah saatnya untuk mengambil perak dan memperoleh pakaian, kebun zaitun, kebun anggur, dan kambing domba, lembu, budak laki-laki dan perempuan? Tetapi penyakit kulit Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Lalu Gehasi keluar dari hadapannya, ia kena penyakit kulit putih seperti salju. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi malam saya tidur agak awal ya. Biasanya saya tidur sekitar jam 12, jam 1. Tadi malam habis sidang jemaat agak pusing, jadi langsung tidur. Pagi-pagi udah bangun, coba lari karena sudah lama gak berolahraga, lari 7 kilo. Pulang-pulang dapat WA dari Pak Alphonse, diminta untuk menggantikan Ibu Pendeta. Karena Ibu Pendeta memang dari malam sedang sakit ya, kepalanya sakit, dia memaksakan diri untuk memimpin sidang, tapi terakhir-terakhir sebetulnya
dia sudah tidak kuat lagi, sakit, jadi tidak bisa melayani di pagi hari ini, dan saya diminta untuk melayani untuk men-sharingkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tema kita sesuai dengan menorah adalah ketaatan iman yang membawa kesembuhan. Sekali lagi tema kita adalah ketaatan iman yang membawa kesembuhan. Sebagai pengantar, dua raja-raja ini ada yang menganalisa bahwa dia ditulis oleh Nabi Yeremia, karena Nabi Yeremia ini adalah nabi yang hidup pada masa itu. Kemungkinan ditulis pada abad ke-6 sebelum Masehi, antara tahun 586 sampai tahun 550, di mana periode itu merupakan periode setelah kerajaan Israel Utara dihancurkan oleh Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi, dan menjelang penawanan kerajaan Yehuda oleh Babel di tahun 586. Dan kitab ini sebetulnya ditujukan kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan pada saat itu, di mana kondisinya tidak baik-baik saja. Bangsa Israel penuh penderitaan karena dibuang dari negaranya, kemudian harus menjadi budak, ya harus taat kepada negara di mana mereka tinggal di Babel. Dan raja-raja ini memberikan penguatan kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah, kisah yang baru saja kita baca cukup menarik. Ini dikisahkan tentang ada seorang panglima perang dari kerajaan Aram. Dia gagah perkasa, tetapi sayangnya dia mempunyai penyakit kulit. Kalau di edisi yang sebelumnya dikatakan sakit kusta, ya samalah, mirip-mirip ya, antara sakit kusta dan sakit kulit. Sakit kusta adalah bagian dari sakit kulit. Mungkin dia sudah berusaha untuk berobat kemana-mana, tetapi tidak sembuh. Nah, untungnya dia itu mungkin suatu saat pernah menyerang bangsa Israel, kemudian di situ dia mendapatkan rampasan, salah satunya adalah seorang gadis Israel. Nah, gadis Israel ini kemudian dibawa ke Aram, kemudian dijadikan hamba untuk istrinya. Nah, mungkin gadis Israel ini pernah dengar tentang Nabi Elisa yang bisa mempunyai kuasa untuk menyembuhkan, sehingga dia bilang kepada istrinya, di Israel sana itu ada seorang nabi yang bisa sembuhkan penyakit. Mungkin suami ibu bisa pergi ke Israel sana untuk minta disembuhkan. Ya, mungkin itu menjadi suatu yang penting ya, karena dia panglima gagah perkasa tetapi punya penyakit kulit. Jadi apapun harus dilakukan supaya bisa sembuh, karena mungkin sudah dicoba banyak kali tapi tidak sembuh-sembuh. Akhirnya si Naaman ini percaya. Kemudian dia menghadap raja untuk kayak meminta surat tugas begitu ya. Bisakah dibuatkan surat kepada raja Israel supaya saya datang ke sana itu ada pengantarnya ya, tidak mungkin dicurigai nanti dianggap sebagai musuh dan sebagainya ya. Kemudian raja juga percaya, kemudian raja ini membuat surat yang ditujukan kepada raja Israel. Kemudian dibawalah surat itu ke raja Israel. Nah, raja Israel jadi bingung, apakah saya ini Tuhan? Maksud saya bisa menyembuhkan orang sakit kulit? Ya, dia menjadi mungkin sedikit panik juga ya, jangan-jangan dia mau dikerjai, mungkin ada rencana jahat di balik itu. Jadi raja Israel mungkin dia tahu, mungkin tidak tahu ya rajanya ini siapa, tetapi tidak disebutkan di sini, tapi mungkin dia tahu bahwa sebetulnya ada nabi yang bisa menyembuhkan, tapi dia tidak percaya pada Allah Israel itu, pada Allah pada saat itu ya. Dan dia malah menjadi panik. Untungnya si Elisa tahu ya, Elisa tahu, kemudian memberitakan raja supaya Naaman datang aja ke tempat dia. Jadi ini menarik juga, ada raja Israel tetapi tidak punya iman kepada Allahnya ya. Kemudian di ayat 9 sampai 12, Naaman kemudian pergi ke rumah Elisa, kemudian hambanya Elisa itu mengatakan atas perintah Elisa itu supaya Naaman ini mandi 7 kali 7 kali di sungai Yordan. Dikatakan di
di ayat 9 sampai 12 ya. Di situ dikatakan, pergi dan mandilah 7 kali di sungai Yordan, tubuhmu akan pulih kembali dan engkau menjadi tahir. Nah, mendapat perintah itu Naaman juga bingung juga. Dia pikir dia pergi jauh-jauh, melakukan perjalanan jauh, ketemu dengan nabi, dipikirnya nanti hanya ada berdoa, kemudian tangannya mungkin di atas tubuhnya, kemudian dia jadi sembuh. Tapi yang diperintahkan adalah untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dia sempat tersinggung. Untungnya ada orang-orang yang ada di dekat dia yang membuat dia percaya ya. Kan ini perintahnya gampang saja, bukan perintah yang susah. Mosok kamu nggak mau gitu. Akhirnya dia mau ya. Jadi dia yang tadinya tidak percaya, dan Tuhan pakai orang-orang di dekat Naaman ini untuk meyakinkan dia sehingga dia bisa percaya dan melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang akhirnya dia bisa menjadi sembuh ya. Kemudian di ayat 15 sampai 19 dikatakan ada pengakuan syukur dan kepercayaan atas Allah Israel. Jadi begitu dia sembuh, dia langsung percaya kepada Allah Israel. Bahkan dia mau mengambil tanah dari Israel ya untuk dibawa ke Aram supaya dia mungkin bisa menyembah Allah Israel itu. Kan itu ada pertanda itu dari bahwa Allah Israel itu ada di tanah Israel, jadi dibawa tanah itu ke Aram itu supaya dia tetap menyembah. Bahkan dia bilang kalau suatu waktu rajanya dia menyuruh dia untuk menyembah, dia minta ampun kepada Tuhan bahwa dia pasti akan bersalah karena dia sudah percaya kepada Allahnya Israel. Ini iman yang sangat luar biasa ya. Dan ayat 20 sampai 27 ini ada kisah yang menarik di mana ada orang Israel sendiri, hambanya Elisa, justru dia bukan orang yang taat ya. Dia tergoda dengan harta kekayaan sehingga menipu ya. Dia bilang ada 2 hamba yang datang, kemudian dia disuruh oleh Elisa ya, dia pengen mendapatkan harta yang bukan haknya dia. Akhirnya dia mendapatkan hukuman dari Elisa dan seluruh keluarganya bahkan sampai keturunannya itu kena penyakit kulit. Nah, dari sini ada beberapa hal yang menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama, kita bicara tentang ketaatan ya. Dan ketaatan ini erat kaitannya dengan iman. Ya, saya waktu hari Jumat kemarin sharing di Kunci Usbu bahwa bedanya percaya sama iman itu apa? Kalau iman ini adalah percaya ditambahkan dengan ketaatan. Ya. Contoh di sini kita melihat bagaimana Naaman, dia percaya ada seorang nabi dari Israel yang bisa menyembuhkan dia. Dia percaya. Makanya dia minta surat pada raja, dia pergi ke Israel menghadap raja supaya dia bisa sembuh. Tetapi begitu dia diperintahkan untuk mandi 7 kali di sungai Yordan, dia tidak lakukan itu. Berarti dia hanya percaya saja, tapi dia tidak punya iman. Nah, punya iman itu berubah begitu pada saat dia melakukan tindakan, yaitu mandi 7 kali di sungai Yordan, sehingga akhirnya apa? Dia mendapatkan kesembuhan. Di Alkitab ini banyak sekali contoh-contoh tentang ketaatan ya. Kita melihat bagaimana Abraham, dia mungkin punya segala kalanya di Ur Kasdim, tetapi dia diminta untuk pergi ke Kanaan oleh Tuhan, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan segala sesuatu yang dia punya untuk pergi ke tanah yang tidak dia ketahui. Makanya disebut sebagai bapak orang percaya ya, bapak orang beriman itu karena apa? Ya, Abraham itu adalah orang yang taat. Itulah contoh orang yang punya iman. Dia percaya kepada Tuhan, kemudian dia melakukan tindakan. Kita juga bisa melihat bagaimana bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko selama 7 kali. Itu sesuatu yang mungkin tidak masuk akal, bagaimana bisa memenangkan satu pertempuran hanya dengan berkeliling tembok Yeriko dengan meniup sangkakala. Tapi mereka lakukan itu. Itulah ketaatan ya, melakukan sesuatu yang sebetulnya di luar nalar, di luar pikiran mereka, tetapi mereka tetap lakukan. Yeremia, ini adalah contoh nabi, dia waktu itu masih muda, dia bilang kepada Tuhan waktu Tuhan panggil dia, Tuhan, saya ini masih muda, saya ini tidak pandai bicara, tapi Tuhan katakan, saya akan menaruh perkataanku di mulutmu, sehingga dia akhirnya mau melayani, padahal dia masih muda, ngerasa tidak mampu ya.
merasa tidak bisa melayani Tuhan, tidak bisa menjadi nabi karena dia ngerasa dia bicara saja tidak bisa, tapi dia lakukan itu. Itulah contoh ketaatan. Kita bisa melihat juga Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego. Mereka masih muda, mereka punya ketaatan yang luar biasa untuk tidak menyembah berhala waktu itu. Sampai akhirnya Sadrak, Meshach, Abednego harus dihukum untuk masuk ke dalam tungku api yang sangat panas. Bahkan mereka bilang, meskipun Tuhan tidak tolong kami tetap tidak akan menyembah berhala. Ini adalah contoh ketaatan yang luar biasa dari seorang anak-anak muda untuk tetap setia kepada Tuhan. Kemudian Ayub, dia punya segala-galanya tapi kemudian hilang semuanya, tapi dia tetap taat kepada Tuhan. Dia tetap menjadikan Tuhan, dia tidak menghujat Tuhan, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Jadi yang pertama adalah ketaatan erat kaitannya dengan iman. Jadi banyak orang yang tidak taat itu karena imannya kurang, ya. Mungkin hanya percaya saja, percaya Tuhan juru selamat, tetapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan bilang. Itulah hanya Kristen KTP saja, ya. Yang kedua adalah ketaatan sebagai respon terhadap firman Tuhan. Di sini kita bisa melihat bagaimana Naaman itu melakukan respon, melakukan tindakan terhadap apa yang diperintahkan Nabi Elisa, ya. Ya, melalui Tuhan memerintahkan Nabi Elisa untuk mengatakan kepada Naaman, ya, untuk mandi 7 kali. Dan ini adalah hal-hal yang sebetulnya sederhana aja, yang seringkali kita tidak mau lakukan dalam kehidupan kita, ya. Jadi perintah Tuhan itu membutuhkan respon, ya. Perintah Tuhan itu membutuhkan respon, ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, Abraham, kemudian bangsa Israel di tembok Yeriko, Yeremia, Daniel, Ayub, semuanya itu membutuhkan respon untuk melakukan tindakan. Tidak hanya percaya saja tapi membutuhkan tindakan. Berikutnya adalah iman yang menembus batas. Ini menarik karena apa? Naaman ini bukan orang Israel, tetapi dia masuk dalam rencana karya penyelamatan Tuhan. Sama dengan kita bukan orang bangsa pilihan Tuhan, bukan orang Israel, tapi kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan karya keselamatan dari Tuhan. Tuhan tidak memandang golongannya apa, sukunya apa, pendidikannya apa, kekayaannya bagaimana. Tuhan melihat kita semua ada di sini dari berbagai suku, dari berbagai tempat, ya, latar belakang yang berbeda, ada yang keluarga miskin, ada yang keluarga kaya, semuanya disatukan di sini untuk mendapatkan karya keselamatan dari Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan apakah itu orang kaya atau orang miskin. Itulah Tuhan, ya. Naaman meskipun bukan orang Israel, dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keselamatan Allah. Dan Tuhan tidak membatasi kuasanya. Kasih Tuhan melampaui latar belakang kita. Kemudian berikutnya, kesederhanaan dalam tindakan iman. Mencelupkan diri di Sungai Yordan adalah tindakan yang sederhana tapi menunjukkan kesetiaan. Tuhan itu meminta kita untuk setia dari hal-hal yang kecil. Saya seringkali memberikan ilustrasi itu terkait dengan perumpamaan talenta, ya. Ada satu orang mendapatkan 1 talenta, ada seorang mendapatkan 2 talenta, ada seorang lagi mendapatkan 5 talenta. Yang 2 talenta dia melipat gandakan menjadi 4 talenta, yang 5 talenta melipat gandakan menjadi 10 talenta. Dan Tuhan bilang, inilah hambaku yang setia, engkau sudah setia pada perkara-perkara yang kecil, aku akan memberikan kepada kamu perkara yang lebih besar. Masuklah bersama dengan kebahagiaan Tuhanmu. Begitu juga yang 5 talenta, dia juga mengatakan yang sama, setia pada perkara-perkara yang kecil. Tapi yang 1 talenta ini, yang paling sedikit ini justru tidak melakukan apa-apa. Dia malah mengubur talentanya itu, bahkan menuduh tuannya itu curang. Karena kayak hanya memanfaatkan dia saja. Akhirnya dia malah mendapatkan hukuman.
Ini menunjukkan apa? Bahwa kadang-kadang Tuhan menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita. Berdoa bukan hal yang susah, ya. Berdoa tiap pagi, berdoa mau makan, berdoa mengucap syukur. Kita butuh waktu 1 menit pun bisa. Tapi dari hal yang sederhana saja kadang kita tidak setia untuk melakukannya. Mengampuni orang lain sebetulnya sudah, kalau udah selesai sudah, ampunilah orang lain. Sebetulnya hal yang gampang bagi kita, karena begitu kita mengampuni orang lain, otomatis setelah itu kita merasa sukacita karena tidak ada beban lagi. Pergi melayani, mungkin perintahnya hanya sederhana, tolong bantu konsumsi atau bantu nanti seksi perlengkapan. Hal yang gampang sebetulnya. Anda mungkin tidak diminta untuk jadi ketua panitia atau koordinator acara, tidak. Hal yang sepele saja, membantu pelayanan atau ikut menyanyi seperti di Rayyan 4. Hal yang gampang aja, mungkin kita juga suaranya tidak bagus-bagus saja, tidak masalah. Tapi dengan kita mau melakukan hal yang kecil untuk Tuhan, kita melatih kesetiaan kita untuk melakukan hal-hal yang kecil. Karena apa? Kita tidak bisa mendapatkan kesempatan yang besar, berkat yang besar kalau kita tidak setia pada hal-hal yang kecil. Kita tidak bisa naik tinggi kalau kita juga tidak setia untuk melakukan hal-hal tanggung jawab yang kecil. Karena tanggung jawab yang besar itu dimulai dari tanggung jawab kita yang kecil-kecil itu. Kalau kita bisa melakukan tanggung jawab yang kecil, ditambahkan lagi yang besar, tambahkan lagi yang besar, tambahkan lagi yang besar, akhirnya kita menjadi punya tanggung jawab yang lebih besar. Jadi poinnya adalah lakukan hal-hal yang sederhana dulu yang kita bisa lakukan. Nah, Adam juga diminta untuk melakukan hal yang sederhana. Mandi saja 7 kali. Bukan hal yang susah, bukan harus melakukan sesuatu yang sulit, tidak. Tetapi dia lakukan itu dan kemudian dia mendapatkan kesembuhan. Yang berikutnya adalah kesembuhan melalui pertobatan dan pengakuan. Setelah mengalami kesembuhan, Naaman mengakui Allah Israel. Kesembuhan sejati bukan hanya fisik namun juga spiritual. Jadi ini menarik. Naaman begitu sembuh, dia langsung percaya kepada Allah Israel. Meskipun dia bangsa yang lain, bukan bangsa Israel, ya. Dia bangsa Aram, tetapi dia kemudian percaya kepada Allah Israel. Jadi kalau kita sudah disembuhkan secara fisik oleh Tuhan, kita juga perlu sembuh secara rohani. Rohani kita juga harus dirubah. Kadang-kadang kalau kita lagi sakit, kita minta kepada Tuhan supaya kita disembuhkan, tapi kita sembuh, kita lupa kepada Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan lagi. Yang terakhir, poin yang akan kita renungkan adalah peringatan terhadap keserakahan dan ketidakjujuran. Di mana ini ada Gehazi, seorang hamba Elisa, sudah percaya kepada Allah tetapi menunjukkan keserakahan. Ini ada orang yang sudah percaya, dia sehari-hari sama Elisa, dia tahu Allah Israel, tetapi justru malah orang yang tidak setia dibandingkan Naaman, orang yang jauh, panglima yang bukan bangsa Israel, tetapi kemudian malah percaya kepada Allah Israel. Nah, seringkali ini juga menggoda kita orang-orang percaya, karena godaan-godaan kekuasaan, godaan uang, seringkali kita terjatuh oleh hal-hal yang kecil. Karena apa? Kita tidak setia. Kita tidak setia melakukan hal-hal yang kecil, sehingga kita mudah terjatuh untuk akhirnya membuat kita kepada masalah-masalah yang lebih besar. Sebagai kesimpulan bagi kita, Tuhan Yesus tidak meminta kita untuk melakukan hal-hal yang besar untuk menunjukkan ketaatan kita. Seringkali Tuhan hanya meminta hal-hal yang sederhana, berdoa, mengampuni, melayani, bersekutu. Dan kesetiaan pada hal-hal yang kecil, jika kita setia maka kita akan menerima tanda heran satu dan tanda heran yang lain. Anda akan buktikan bahwa kalau kita setia pada hal yang kecil, berkat Tuhan akan semakin ditambahkan kepada kita. Setidaknya kita akan mendapatkan sukacita dari Tuhan. Kesetiaan dan ketaatan kita adalah kesetiaan dan ketaatan kita akan membawa kita kepada pemulihan dan kesembuhan. Dan yang paling penting adalah akan membawa kita kepada karya keselamatan dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Diberikan kesempatan kepada adik Johakim Sigalingging untuk memuji Tuhan. Tak pernah jauh, selalu di dekatmu. Panggil nama Yesus dalam doamu. Ungkapkan semua yang ada di hati, segala keinginanmu kepadanya. Dia Maha tahu apa yang kau perlu, jika semua untuk kebaikanmu. Dia tak pernah jauh, selalu di dekatmu. Panggil nama Yesus dalam doamu. Ungkapkan semua yang ada di hati, segala keinginanmu kepadanya. Dia
Kiranya kita diberkati oleh pujian yang dinaikkan oleh adik Joakim. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita akan mengaku iman kepercayaan kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dan mematikan. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 86 bait yang keempat. Kita akan memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukurlah sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450 dari bait yang pertama sampai persembahan selesai dijalankan. Hidup kita yang benar. Yesus
bersyukur karena di pagi ini kita boleh membawa persembahan kepada Tuhan dengan 4 kotak, 2 kotak program dan 2 kotak diakonia. Juga ada 8 tangguh. Bersama itu ada persembahan persepuluhan disampaikan dalam 4 amplop. 3 amplop tidak menyebutkan nama, dan ada 1 amplop dari keluarga di rayon 4 Pondok Indah Amor. Kemudian ada 3 pengucapan syukur ulang tahun atas penambahan usia dari rayon 3. Kemudian ada amplop persembahan pengucapan syukur dari keluarga di rayon 3 RT 5 dan 1 amplop pengucapan syukur tanpa nama. Doa persembahan akan dibawakan dari mimbar bersama-sama dengan doa syafaat. Kita akan berdoa syafaat dan juga berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Di minggu pagi ini Engkau mengingatkan kami tentang ketaatan dan kesetiaan. Ajar kami untuk bisa taat pada perkara-perkara yang kecil yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pimpin kami, sertai kami, mampukan kami. Kami mohon ampun jika seringkali kami lalai, seringkali tidak taat kepada Tuhan. Seringkali kami lebih mendengar hal-hal yang sifatnya duniawi, sehingga menjauhkan kami untuk dekat dengan Tuhan, menjauhkan kami dari persekutuan dengan Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, sertai kami, mampukan kami untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Ibu Pendeta Jihan Mambrasar yang sedang sakit, biarlah Engkau sendiri yang berkati dia, Engkau berikan kesembuhan bagi dia melalui makanan, melalui obat-obatan, sehingga dia boleh melayani kembali. Kami juga berdoa bagi Pak Sergius Runaki yang kemarin setelah sidang jemaat mengalami sakit penyakit dan saat ini sedang dirawat di RSUD. Biarlah Engkau sendiri yang jamah Pak Runaki, Engkau urapi dia sehingga dia boleh mendapatkan kesembuhannya kembali melalui obat-obatan, melalui makanan. Dan biarlah upaya-upaya yang dilakukan boleh menolong dia sehingga dia boleh sembuh kembali, boleh sehat kembali, boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Nancy Anto yang saat ini sedang dirawat di Jakarta. Engkau juga berikan penyertaan bagi perawatan yang sedang dilakukan, berkati para medis, berkati obat-obatan, sehingga semuanya boleh membawa kesembuhan bagi Ibu Nancy Anto. Kami berdoa bagi Bapak mertua dari Ibu Marni yang saat ini sedang mengalami pemulihan. Biarlah dia juga boleh pulih kembali, mendapatkan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Begitu juga Pak Noah Yoku yang sedang operasi mata di Makassar. Engkau berkati dia sehingga matanya boleh pulih kembali. Terus berdoa juga buat Ibu Siamas Diana Masnandifu yang sedang dalam pemulihan. Juga berdoa buat Ibu Rista Kadang untuk pemulihan. Juga anak
Esther Jilar Poin yang dalam pemulihan. Kami juga secara khusus berdoa juga untuk Pak Cornelius Waromi dan Ibu Christine yang sedang menjalani pengobatan di Jakarta. Berkati mereka, urapi mereka, berikan kesembuhan bagi mereka sehingga mereka juga boleh sehat kembali, boleh pulih kembali karena kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Rumah Rupen yang sedang pengobatan, Ibu Lisa Hutayan yang sedang pemulihan. Engkau berkati setiap dari mereka ya Tuhan, berikan pengharapan bagi mereka, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya dokter dari segala dokter, sehingga mereka juga boleh mendapatkan kesembuhan sebagaimana Tuhan juga boleh menyembuhkan Naaman. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi Panitia Natal 2025 dari Rayon 3, biarlah Engkau juga pimpin mereka, sertai mereka dalam persiapannya sehingga mereka boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan acara perayaan Natal nantinya juga boleh berlangsung dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga mengucap syukur atas sidang jemaat yang boleh terlaksana di hari kemarin. Engkau memberkati panitia dari Rayon 1 yang sudah berjerih payah untuk menyelenggarakan sidang jemaat. Berkati mereka, berikan sukacita, berikan berkat bagi kehidupan mereka. Dan apapun yang sudah diputuskan dalam sidang jemaat, kami percaya bahwa Tuhan ikut campur tangan, Tuhan ikut hadir, sehingga apapun program yang sudah diputuskan nantinya boleh bermanfaat bagi jemaatmu, semoga jemaatmu semakin dekat dengan Tuhan, semakin setia untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa bagi Pak Pendeta, seluruh majelis, BP Unsur dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Berkati mereka semua ya Tuhan, berikan kesehatan, berikan hati yang rindu untuk terus melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami, apapun profesi kami, entah itu TNI, Polri, pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, apapun juga ya Tuhan, biarlah Engkau juga boleh memimpin kami. Kami mungkin datang dengan berbagai pergumulan, biarlah Engkau juga mau hadir tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kemampuan kami, dan Engkau akan memberikan jalan keluar bagi kami. Ajar kami untuk taat setia kepada Tuhan, sehingga kami boleh melalui segala permasalahan itu dengan baik, dan berkat Tuhan akan senantiasa ada bersama dengan kami. Kami juga berdoa bagi PT Freeport Indonesia dalam pemulihan setelah insiden GBC. Biarlah Tuhan boleh memberkati seluruh jajaran manajemen, seluruh karyawan, dan juga privatisasi kontraktor serta seluruh pemangku kepentingan yang ada di tempat ini, sehingga kami semua boleh bekerja sama dengan baik, sehingga perusahaan boleh beroperasi dengan normal yang nantinya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat hingga daerah, berikan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka juga boleh memimpin bangsa kami dengan baik untuk membawa kepada damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa persembahan yang kami kumpulkan di pagi ini, sebagian kecil dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati, mengurapi persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau juga menyertai orang-orang yang sudah ditunjuk untuk mengelola persembahan ini. Berikan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka juga boleh mengelola persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu, untuk kebesaran nama-Mu di tanah Papua ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah doa syafaat kami, doa syukur kami. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyi dari nyanyian rohani 130. Bait pertama kita nyanyikan sambil duduk, bait kedua kita nyanyikan sambil berdiri. Kepada Tuhan jua.
terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dari Bapa dan Roh Kudus, saat ini sampai Maranatha. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu penutup sebelum kita pulang ke rumah masing-masing sambil memberi salam dan berjabat tangan. Nyanyian rohani 123 ayat yang pertama.